Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah masih bekerja, melakukan mujizat sampai saat ini. Saudara, Dia rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Allah masih bekerja melakukan mujizat. Bagaimana Dia melakukan mujizat dan apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita? Kembali kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan saudara. Saya akan membacakan kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat.
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia pergi ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi, dan sesampainya di sana ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda, di mana di kolam itu berkumpul sejumlah orang sakit. Dan kemudian kenapa berkumpul di sana sejumlah orang sakit? Karena setiap kali malaikat datang mengguncangkan air kolam itu, maka siapa saja yang pertama masuk ke dalam mengalami kesembuhan. Itu sebabnya berkumpul sejumlah besar orang sakit di sana. Dan salah satu yang ada di sana adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, lalu singkat cerita, dia menyembuhkan orang ini. Yesus melakukan mujizat kepada orang ini, tapi kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi marah kepada orang yang telah disembuhkan itu karena dia memikul tilamnya, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, melakukan sesuatu. Dan kemudian akhirnya karena mereka tahu Yesus yang melakukannya, mereka juga marah kepada Yesus karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu pada hari Sabat menurut hukum mereka. Tetapi yang menarik, saudara, yang saya ingin kita belajar hari ini adalah ketika Yesus berkata, ayat 17, jawaban Yesus kepada orang Yahudi ketika orang Yahudi marah karena Yesus melakukan sesuatu yang melanggar hari Sabat, di mana dia memerintahkan orang itu memikul salibnya, dan lebih lagi ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus berkata begini, ayat 17, tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Hal yang ditegaskan Yesus di sini kepada orang Yahudi yang protes pada waktu itu, saudara, bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang dan Yesus pun bekerja juga. Apa pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya, saudara? Melakukan mujizat. Artinya apa? Bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat, Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Dan hari ini pun saya mau menegaskan bagi saudara bahwa Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara ada masalah, persoalan, tantangan hidup, pergumulan dan sebagainya, dengar saudara, Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Yesus masih mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini, saudara. Yesus masih bekerja melakukan mujizat, tapi bukan berarti semua orang yang akan mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang ada di kolam Bethesda itu berkumpul, saudara. Mereka semua adalah orang-orang sakit, tapi orang inilah yang mengalami mujizat. Apa yang dia lakukan sehingga mujizat terjadi untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar. Yang pertama, mulai ayat 6 kita perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lihat saudara, ketika Yesus datang ke situ, dia melihat orang itu, dan firman Allah menegaskan bahwa ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Renungkan ini saudara, bahwa Yesus melihat orang itu, dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Sebelum dia bertanya, sebelum dia berbicara dengan orang itu, dia sudah tahu keadaan orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara, dan dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalah yang sedang saudara pikul saat ini, dia tahu penyakitmu, dia tahu segala sesuatu, masalah keluargamu, masalah ekonomimu, masalah bisnis, perusahaan, pekerjaanmu dan sebagainya. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat dan dia tahu segala sesuatu, saudara. Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli dan tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Bahkan tidak ada yang tahu pergumulan, beratnya pergumulan yang sedang saudara hadapi. Ada satu pribadi yang melihat semuanya
dan tahu semuanya. Yesus melihat dan tahu segala pergumulan saudara. Dan kemudian ketika Yesus melihat orang itu dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini ada pertanyaan yang agak lucu saudara kalau kita renungkan. Kenapa? Karena orang itu sedang sakit. Dia sudah 38 tahun sakit, sudah lama sekali sakit. Dan kenapa dia ada di kolam Bethesda? Karena dia mau sembuh. Dia mau mengalami mujizat di kolam itu. Tapi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita lihat jawaban orang itu saudara, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Orang itu jujur. Orang itu sadar. Dia rindu mengalami kesembuhan, tapi orang itu, Yesus mau ada satu kesadaran dari orang itu, dan Yesus mau mengalihkan fokusnya. Di mana orang itu berkata, dia 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Nah, ada satu kejujuran dari orang itu, bahwa selama ini dia menantikan pertolongan orang lain. Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Dia mengandalkan pertolongan orang lain, tapi tidak ada lagi yang peduli. Dari sana, yang saya mau kita renungkan adalah bahwa Yesus mau mengalihkan orang itu. Selama ini dia mau mengandalkan orang lain, tapi kali ini dia harus mengandalkan Yesus sendiri. Tidak lagi mengharapkan pertolongan orang lain, karena selama ini dia kecewa. Tidak ada orang yang memperhatikan, mempedulikan dia. Kali ini Yesus mau mengarahkan perhatian orang itu kepada dirinya sendiri. Saudara, hari ini pun Yesus bertanya kepada saudara, maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, atau masalah apapun yang ada dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau pulih? Yesus bertanya begitu dia mau fokus saudara kepada dia, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, bukan mengharapkan atau mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Yesus. Itu yang Yesus mau. Sehingga dia akan bekerja melakukan mujizat lagi dan melakukan mujizat lagi ketika saya dan saudara fokus kepada dia, bukan mengandalkan orang lain. Bahkan selanjutnya saudara, ayat 7 itu, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, lihat saudara, sementara aku menuju ke kolam itu, ada perjuangan, ada usaha yang dia lakukan dengan kekuatannya. Dia mencoba dengan sekuat tenaganya. Dia berusaha menuju ke kolam itu, tapi ketika dia menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia kalah. Ternyata dia tidak mampu dengan kekuatannya. Dan itulah yang diharapkan Yesus. Dia jujur bahwa melalui kekuatannya dia juga gagal. Dan melalui itu Yesus mau memfokuskan kembali dia bukan kepada kekuatannya. Kalau tadi memfokuskan dia bukan kepada orang lain, kali ini Yesus mau memfokuskan dia bukan kepada kekuatannya, tetapi sekali lagi kepada Yesus. Nah, lalu kemudian saudara, hari ini Yesus juga mau kita mengandalkan dia. Kita memang harus berusaha. Ketika saudara berusaha berbisnis dan sebagainya, saudara harus melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Nanti kita akan lihat orang itu juga melakukan, sehingga dia mengalami mujizat. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun mungkin kita orang cerdas, sekalipun kita orang yang bertalenta, dan sebagainya, dalam apapun yang kita kerjakan, yang kita andalkan haruslah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia tahu orang itu perlu sembuh, dia tahu orang itu mau sembuh, tapi yang dia mau korek dari sana adalah supaya orang itu tidak lagi fokus kepada mengandalkan orang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, tapi fokus kepada Yesus. Biarlah hari ini, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, fokuslah kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri saudara sendiri. Lakukan yang terbaik, gunakan talenta saudara, gunakan kecerdasan saudara, tetapi andalkan Tuhan dalam semuanya itu. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan untuk mengalami mujizat. Yang kedua, ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini ada kembali saudara, perintah yang agak unik. Orang itu terbaring, melangkah ke kolam saja dia tidak sanggup. 38 tahun dia mengalami itu, dan kemungkinan tidak disebutkan di sana, tapi karena disebutkan bahwa yang berkumpul di kolam itu
sebagian besar adalah orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Jadi kemungkinan orang ini adalah orang timpang atau orang lumpuh. Nah, dan dia terbaring di tilam. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu terbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tilam. Tapi Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu. Bagaimana dia bisa mengangkat tilamnya? Bagaimana dia bisa bangun sedangkan dia terbaring di sana? Untuk menyeret badan saja ke kolam dia tidak sanggup, dia selalu kalah. Bagaimana dia bisa berdiri dan mengangkat tilamnya? Tapi itu yang diperintahkan Yesus, di luar dari kemampuannya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi ketika Yesus memerintahkan itu, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Lihat saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Mana duluan dia sembuh atau mengangkat tilam? Sembuh pastinya. Karena kalau dia belum sembuh, dia tidak akan bisa mengangkat tilamnya. Artinya apa? Kalau Yesus memerintahkan, dia sudah terlebih dahulu melakukan mujizat, memberikan kekuatan dan sebagainya. Hari ini pun untuk kita mengalami mujizat, taatlah kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, mustahil, sulit, berat untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, kepada orang lumpuh itu juga diperintahkan hal yang mustahil, sulit dan berat dan tidak mungkin. Tapi Yesus terlebih dahulu sudah memberikan kekuatan bagi dia untuk mentaati firman Tuhan. Orang itu disembuhkan terlebih dahulu. Hari ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah seturut firman Tuhan dan mujizatnya terjadi. Lalu kemudian saudara, hal yang sangat penting lagi yang saya rindu kita renungkan, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan yang terjadi yang lebih buruk. Tadinya dia sakit saudara, sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kalau dia hidup dalam dosa, maka akan terjadi kepadanya yang lebih buruk dari yang semula. Artinya mujizat tidak ada lagi. Bagaimana supaya mujizat itu terus bertahan? Jangan hidup dalam dosa, melainkan hiduplah dalam kebenaran. Saudara, apakah saudara rindu mengalami mujizat demi mujizat? Hari-hari kita dipenuhi oleh mujizat. Kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, maka hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, karena kalau saudara hidup dalam dosa akan terjadi yang lebih buruk, kata firman Tuhan. Saya sudah menyaksikan saudara, ada orang-orang yang meminta doa, memohon doa supaya diberkati, dan kemudian kami berdoa bersama, lalu mujizat terjadi, dia diberkati Tuhan. Tapi sedih sekali karena akhirnya dia gunakan berkat yang dia terima itu untuk melakukan dosa. Dulunya ketika dia belum diberkati, dia tidak bisa berbuat dosa, dia malah hidup dalam kebenaran, melayani Tuhan. Begitu diberkati, dia sudah punya modal untuk berzinah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluarganya hancur, bahkan semuanya hancur. Semuanya hancur. Digenapi firman Tuhan ini jauh lebih buruk dari semula yang terjadi. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau kita rindu selalu dan terus mengalami mujizat dalam hidup kita, maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan saudara, akhirnya mujizat terjadi, dan kemudian orang-orang Yahudi protes, tetapi jawaban Yesus kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan hari ini kalimat itu juga kita imani saudara, bahwa Yesus bekerja sampai sekarang, Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus bekerja juga untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita apa saudara? Untuk terjadinya mujizat, yang menjadi bagian saya dan saudara adalah bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan kita, fokus kepada Yesus. Dan yang kedua, taati firman Tuhan sekalipun mustahil saudara, karena dia terlebih dahulu akan memberikan kita kekuatan untuk taat kepada firman-Nya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, maka mujizat demi mujizat akan kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Biarlah renungan firman ini menjadi renungan saudara sepanjang hari. Kita akan berdoa bersama, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Tapi buat komitmen juga dalam hidup saudara, bahwa saudara akan terus merenungkan firman ini di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.
Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang
diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anakmu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anakmu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anakmu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anakmu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.